Bang Udah Sam. selesai dia teman-teman. Udah selesai dia. Sah, saya mau ngomong sah udah. Saya mau ngomong sah. Sah itu sah. Sah. Yesus manusia itu sama juga Yesus. Yesus. KTP-nya aja Wani. tinggalin di Bank Tinggal Inspirasi Bang KTP Andi. aja. KTP lusa nanti jadi sertifikatnya. Sertifikatnya. Jadi kalau meninggal nanti nggak dikasih masuk peti. Nanti masih masuk peti loh. Susah malaikat buka. Susah loh. Iya. Jadi saya begini. Ini kita bercanda sambil bercanda kan, Pak Jeremy sambil mana? Ini kan kita berandai-andai. Ini kan kita sama-sama belum kesono nih. Gak tahu siapa yang duluan. Bang Jimmy kayak yang duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bang Jimmy duluan. Kita kan nggak tahu kan? Benar. Walau-walam. Walau bisawab. Saya sih ya. Tapi ya. kan Pak Gembala. Siap. Pak Gembala. Siap kok. Tapi kan Andi kan di bumi. Beda jalur kita. Oh iya. Ya, repot lagi nanti ngurusin genset. Mau ngurusin genset kok. Gimana sih? Enggak gini kita berandai-andai. Asal jangan bawa petasan aja ke atas. Lemparin ke bawah. Repot saya. Iya. Kalau yang tadi itu tentang alam barzah itu nanti coba kalau Bang Jimmy ada Al-Furqan 53 Bang. Apa Bang? Al-Furqan ayat 53. Al-Furqan tuh ayat nomor berapa ya? Lama nyari kalau per ayatnya per surah teh. Nomor berapa? Ketika aja Fanta U-R. Tahu saya tahu. Ya, Al-Furqan 53. Tahu. Cuman maksudnya teh ayat yang keberapa? Sorry. Ayat sabraha itu. Bukan ayat, maksudnya surah yang keberapa? Iya, surah keberapa itu Al-Furqan ya? Iya. Sahabat. Kalau pakai aplikasi kan ini lama kalau nyari ada ya? Isa gitu kan. Ada nomornya kan, nomor surahnya. Tadi 53 ya? Ayatnya 53. Surahnya? Ayat. Al-Furqan surah nomor berapa maksud saya itu? Bang Andi suka baca Al-Quran nggak, Bang? Saya gini ya. Surat Enggak pernah. Cobain baca. Enggak pernah, Pak. Coba baca aplikasi banyak kan Bang itu Bang, biar tahu aja. Surat ke-25. Oh, surat ke-25. 25 53 berarti ya. Iya, 25 53. 25 53 ya, 25 53. Iya. Nah, sekalian buka mumpung di sini. Lanjut Bang Andi, aku lihat sekalian mumpung di sini. Tunggu. Al-Furqan salah 53-nya itu ini apa? Tunggu. 53-nya ini tentang pemisah laut itu. Tunggu dulu. Al-Furqan itu surah nomor 25. Salah. Ini tentang itu Kang. Yang 53 itu tentang apa? Yang dua air sungai dan air tawar itu. Oh, yang sama Bang Ardi itu tahu ini. Iya. Nah ini dahsyat juga ini Al-Furqan ini 53 ini. Iya, pernah dilihatin sama Bang Ardi dah nonton YouTube-nya. Iya, dahsyat itu Pak. Tadi mau ngomong apa kalau kita salah satu di antara kita bertiga nggak ada duluan gimana? Nah contoh gini, ini tadi ya. Kalau di Islam kan begini kan. Sebelum ya kita masuk masuk ke barzah, ya kan? Sebelum masuk, ini kan baru masuk kubur nih, ya kan? Ya kan? Seandainya ini ada pertanyaan malaikat, ya kan? Kalau Islam kan ada tuh. Nah, kira-kira kalau kok Andi ditanya kira kok Andi mau jawab apa? Kok? Aduh, gimana ya jawabnya ya? Kalau ditanyakan Tuanku sih paling ya Pak Allah Yehua. Allah Yehua ya kan? Ya. Siapakah nabimu? Nabi ya banyak ya kalau nabi ya. Nah,
Mana mungkin. Udah dapat ketok lagi, tok salah, diketok lagi tuh. Diketok lagi. Enggak kan? Di Alkitab itu kan banyak nabi. Iya, contoh. Gini loh Bang Adi. Iya. Bang Adi aku ceritain maksudnya Bang Papi Gembala itu, Bang Polopo itu, kalau di Muslim itu, di Islam itu ada yang namanya siksa kubur. Jadi ada dua malaikat nanya, Mungkar dan Nangkir, dikasih pertanyaan itu. Betul nggak ya Bang? Betul. Kurang lebih begitu ya, itu. Betul. Tadi yang pertanyaan itu tuh, yang tadi Bang Polopo nanyain, itu memang kita kan lagi guyon-guyonan ini mah. Guyonan aja. Sama teman. Tadi nyoba. Itu masuk ke mana? Nasab apa tuh artinya tuh? Nah, Kenapa Bang? apa tuh yang tadi dijelaskan masuk ke mana kata tadi si Jimmy itu ngomong? Sebelum masuk ke Barza. Jadi pertama Barza itu apa? Barza. di alam penantian itu roh. Kan masuk kubur dulu nih. Ditanam dulu kita ini kok, ya kan? Ya, Nah, di dalamnya ditanya gitu Bang, ada malaikat. ditanya dulu kita. Iya kan? Mungkar dan Nangkir Siapa? kalau nggak salah ya Bang. Mungkar dan Iya. Nangkir ya benar ya. Lanjut lagi. Ya. Nah, kan ada pertanyaan itu kalau di dalam Islam, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Nah, itu tuh. Kitabmu. Oh, pasti kitab Injil dong. Hah? Kalau versi saya ya. Versi saya. Bingung malaikat. Injil? Janganlah Bang, janganlah Bang. Jangan ya Dek ya. Jangan ya. Iya. Iya, jadi ini seandainya gitu kan. Nah, kalau saya sih kalau nggak ada pertanyaan aman-aman aja kan. Wandi kan. Kalau teman Kristen kan nggak ada keyakinan itu kan. Karena kan Andi itu kan hidupnya di bumi, susah. Iya, tapi kan pasti dapat peti dulu, iya kan? Masuk peti dulu kan, masuk tanah dulu. Peti dulu. Iya. Kan karena kalau orang udah masuk peti tanah itu adalah sudah meninggal, sudah tidak tahu apa-apa gitu loh. Jadi kalau kita baca di buku Pengkhotbah ya, Pengkhotbah 9 ayat yang ke berapa dia? Ayat yang kelima gitu loh, bahwa manusia mati itu sudah tidak tahu apa-apa. Iya, makanya saya bilang paling aman lah Islam kok Andi. Ada pertanyaan nggak ada pertanyaan aman kami. Nah ini saya bilang, jadi Islam itu dia main silet, kiri kanan tajam. Yesus Tuhan gitu ataupun ya. bukan Tuhan, aman saya juga. Nanti kalau Yesus, kapan kau mengaku Tuhan kan, aman saya ya. Benar juga Papi Gembala ya. Jalan tengah kalau Islam. Jalan tengah dia, safety dia. Yehova itu lebih aman lagi. Nggak bisa, kan masih makan babi, masih makan B2. Kalau benar-benar nggak boleh makan B2 gimana lo? Ayo. Nah ini kan, masalahnya di sini, Bang Jimmy. Satu individu, itu loh, individu. Iya, masalahnya kan. Tunggu kok Andi, tunggu kok Andi kan dari PL ya, dari perjanjian lama orang-orang Yudaism mereka kan nggak makan itu kan. Iya, haram. Nah, seandainya memang nggak boleh gitu loh, mati kok Andi, habis dihantam belakangnya, pak gitu kan. Tapi saya aman, ya kan? Aman saya. Itu kan hukum Taurat Musa memang betul. Iya, seandainya betul-betul perintah Tuhan itu tidak boleh makan B2. Seandainya nih kita kan berandai-andai kan, taruhlah tetap boleh makan, aman juga saya kan. Kenapa kok nggak makan? Ya memang saya nggak suka. Iya juga sih, lolos. Lolos, betul ya? Betul. Nah, ketika ada di situ tidak boleh makan B2. Nah, kok Andi mau masuk? Gua makan B2. Habis dihantam. Bener gak? Tapi kan begini kita jawabnya, kalau keadaan terpaksa gimana? Itu lain, ada dalilnya, ada dalil. Bisa argumentasi ya, bisa argumentasi ada dalilnya. Ada dalilnya. Begitu. Iya kan? Iya, Masa kita udah keadaan terpaksa kita nggak makan terus kita mati? Kan ini ada dalilnya gitu loh. Kalau dengan keadaan terpaksa bolehlah. Kalau untuk menyelamatkan nyawa kita kan.
Iya, tapi selama ini kan Iya. nggak terpaksa. Hah? Masih ada- Kita belum masih- tahu ke depannya. Siapa tahu kita terpaksa. Seandainya, jadi kalau di Islam itu kok Andi, mulut itu dikunci kok Andi. Mulut dikunci. Oh, Yang yang iya. saksi, iya ngerti. Yang bersaksi itu tangan. Karena mulut ini masih bisa berdusta gitu loh. Karena kalau yang melakukan itu sudah, yang melakukan langsung gimana? Karena di Bible juga ada, saya baca kemarin itu batu yang bersaksi di mana ya? Tunggu. Saya nggak tahu apa maksud ayat itu ya. Perjanjian lama itu kayaknya. Enggak di PB bang, di PB. PB. Di PB. Di PB. Tunggu. Batu akan menjadi saksi. Kayaknya Saya pernah baca. Coba cari bang. Kayaknya nggak mungkin deh di PB. Ada. Kalau di PL saya percaya. Itu biasa, itu kan dia kata kiasan, melambangkan itu tidak secara aksara. Tunggu. Tidak harfiah. Maksudnya Bang Andi. Tunggu. PL kayaknya mungkin deh. Iya. PB nggak mungkin. Itu ya. Batu yang berteriak itu loh, ada batu berteriak juga batu. Coba. Tunggu. Kita Kalau di PL sih memang ada. ada. Kalau PL kemungkinan ada. Dan batu ada. Kalau PB kayaknya nggak mungkin deh bang. Coba cari. Ada bang, ada di PB kemana saya baca. Batu berteriak. Oh, di Lukas ya. Lukas berapa Salah, bang? Bang. Coba. Lukas berapa bang? Lukas 19 ayat 40 ya. Lukas berapa? Lukas 19. 19 ayat 40 ya. Sebentar. Bacain aja bang Andi. Ya, ungkapan batu-batu akan berteriak. tuh. Apa maksudnya itu? Lukas Ungkapan 19:40. batu-batu akan, ini ya Andi bacain ya. Di Lukas 19 ayat 40 ya. Ungkapan batu-batu akan berteriak adalah sebuah idiom yang sering dikaitkan dengan Alkitab. Khususnya dalam konteks nubuat dan perumpamaan, ungkapan ini muncul dalam Lukas 19 ayat 40 ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi yang memintanya untuk membungkam murid-murid yang mengikutinya. Yesus menjawab bahwa jika murid-muridnya diam, batu-batu itu sendiri akan berseru-seru. Tuh kan? Ada. Jika mereka diam maka batu ini akan berteriak, dan ketika telah dekat dan melihat kota itu ia ini yang menangisnya. dimaksudkan. Ini yang dimaksudkannya. Ini yang dimaksudkan. Ungkapan ini menyiratkan bahwa kebenaran meskipun dihalangi atau ditekan, pada akhirnya akan tetap dinyatakan, bahkan melalui cara-cara yang tidak terduga seperti batu yang berseru gitu. Iya. Oh iya, setuju saya sama Bang Andi. Tafsirannya kayak itu. Tafsirannya, apa itu? tafsiran. Yerusalem. Coba. Tafsiran, ya. Biasa ke tafsiran Yerusalem itu ambil di Sabda. Baru kita buka ke Yerusalem. Tapi saya beberapa kali ngelihat tafsiran Bukan. Sabda. Bang Palopo. Dia kan ada juga di dalam konteks di Habakuk 2 ayat 11. Iya. Batu-batu yang berteriak melambangkan keadilan ilahi yang akan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan manusia, terutama dosa dan ketidakadilan. Di Habakuk gitu ya. Sama di Yosua juga ada itu. Pokoknya ada batu gitu loh. Itu. Ya. Nah, ini dijelaskan lagi, ungkapan ini juga bisa diartikan sebagai seruan untuk tidak menahan ekspresi iman dan pujian kepada Tuhan. Jika manusia memilih untuk diam, maka bahkan benda mati pun akan bersaksi tentang kebesarannya. Bersaksi, betul. Nah, kalau di sini dia kan ada di 44. Ini perlu pendalaman sebenarnya ayat ini. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Elohim Allah melawat engkau. Nah, di sini sebenarnya kajiannya dalam ini, Pak. Sebenarnya kalau kita kaji ayat Itu di mana, Bang? Ayat Lukas 19:44 sambungannya aja tadi. Oh, itu sambungannya. Iya, ini sambungannya ini. Nah, sebenarnya sama sih dengan kalau saya sama pemahamannya ini jadi tidak luput daripada pantauan, tidak luput daripada ini kehilafan Allah itu. Maksudnya ayat ini. Karena di Oh, dalam bukan, Alkitab, Bang. Bukan, Bang. Alkitab, Silakan Bang Andi dulu.
Kalau dalam Alkitab, batu serikali itu menjadi simbol kekuatan atau fondasi dan kesaksian gitu loh, simbol. Yesus juga sering disebut sebagai batu penjuru dalam Alkitab yang melambangkan dasar keselamatan dan kekuatan bagi orang percaya. Itu yang batu penjuru, iya bang. Saya setuju sama bang Andi. Tapi yang dimaksud Pak Loko dan ayat ini bukan batu penjuru bang. Bukan. Bukan, Karena di Bang. sini Bukan, di Bang. 46-nya, Lukas ya, Lukas. iya, katanya di Lukas 19 46-nya, gini kan, katanya kepada mereka, ada tertulis, tertulis di mana ini ya? Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Artinya kiblatnya ini yang akan menjadi saksi, bang. Nah ini, karena dia merujuk ke Yesaya, iya kan? Yesaya, Yeremia. 7:11 Yesaya berapa ini? 56 ayat 7, mereka akan bawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini sebenarnya kalau merujuk, bisa percaya tidak percaya, ini merujuk ke Hajar Aswad yang akan menjadi saksi itu, bang. Karena di situ kiblat, bang Jimmy. Kalau saya mau kaji ke situ ya, karena ini rumah doa, ini artinya orang-orang yang taat berdoa kepada apa ini tadi kan di sini dikatakan ya, coba pelan-pelan ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku, ya kan, rumah doaku ya. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Mezbah mereka zaman dulu kan batu, Bang. Iya kan? Iya, batu itu. Nah, disitulah yang ditaruh darah-darah itu kan. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Coba, ya kan? Tapi emang kalau di Hajar Aswad itu, di Ka'bah itu, emang pengorbanan di situ gitu? Enggak, ini bentuk kiblat dia. Di sini kan kalau yang ini dia ke batu itu kan. Jadi nanti batu itu yang bersaksi bahwa orang-orang ini sudah berkorban apa gitu, kayak gitulah. Oh, maksud abang teh itu apa, batu persembahan maksudnya. Batu ya. Mungkin gitu ya bagi Surasi ya. Betul. Kalau saya sih Sama di Yesaya 66. Yesaya 60 nomor 6. Di situ dikatakan sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian. Nah, Midian ini daerah Arab dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan mahsyur Tuhan. Nah, di sini penjelasan tentang orang-orang terdahulu di zaman Nabi terdahulu, di mana ia mengendarai unta. Mengendarai unta berjalan menuju ke tanah Midian, ke tanah Arab. Gitu. Di nomor 7-nya, segala kambing domba Kedar, nah keturunan Ismail, akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot, sama keturunan Ismail. betul. Akan ini Kedar sama Nebayot ini, Kedar dari keturunan Nabi Muhammad kalau diurut ke bawah. Nama orang nama suku itu tuh. Coba Yesaya berapa tadi? Nama orang berarti. Yesaya berapa tadi? Yesaya 60 nomor 6, Bang Polo. 60 nomor 6 ya. Iya. 66. Nama orang bukan nama suku. Iya, domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai kurban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan bait keagunganku. Nah, ini kalau di dalam Islam itu Idul Kurban. Idul Kurban, betul. Ya, pada saat di apa? Kan Idul Kurban kan di sana juga, di Mekah juga itu. Idul Adha. Iya. Iya, Idul Adha, Idul Kurban. Di sana kan juga berkurban juga orang. Bang Jimmy. Iya, kalau Idul Adha. Gitu.
di Yesaya, pokoknya Yesaya 60 ini kan Yesaya ini kan kitab para nabi nih. Nah, di sini Yesaya 60 di nomor 11, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Gitu. Di sini tentang ya peziarah-peziarah. Bang Inspirasi Charles Will tuh minta naik katanya. Coba naikin tuh. Charles William 623 tuh. Tadi sudah saya naikkan, tapi Oh. dia Iya. Nah, itu tuh. Malam, Bang. tadi saya sudah naikkan Bang Charles, tapi langsung keluar dari aplikasi. Iya bang. Oke, Charles Kristen apa, Dek? Dari Katolik atau Protestan? Atau ada lagi yang lain? Semangat Charles! Iya, semangat. Janganlah loyo-loyo, anak Tuhan masa loyo. Iya, ada apa Charles? Apa yang kamu tanya? Apa yang kamu nanya? Monitor Charles. Charles, apa yang kamu nanya, Dek? Nah, ini juga asik ini Bang Polopo, Yesaya 60 nomor 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Ini pembebasan kota Mekah, Fatul Mekah. Bagimu tidak ada lagi, ya benar ya? Ya, di Kalau nomor dilanjut 18. 18 ya. Mm-mm. Iya, tidak akan ada lagi kabar tentang Yesaya perbuatan berapa? kekerasan. 60 18. 60 18. 60 apa berarti? Iya. Di situ Iya, saya pembebasan ini kota kalau Mekah. dikaji enak Kang Jimmy. Enak. Dia puitis, tapi kalau kita pas dapatnya kena ini barang nih. Iya, tapi kalau lagi nggak feeling, Iya. nggak feeling, nggak enak banget ngedenger ngebayanginnya gitu. Ya saya pusing kayak kalau baca saya. Iya. Aslinya. Kalau saya suka sih itu sih saya, dia Oh, gitu. puitis kan? Iya, puitis, justru pusing Puitis jadinya dia. teh. Terlalu pusing baca. Saya baca saya berapa ayat aja udah kepala udah leng. Apa maksudnya? Gua mending yang mending yang ini Injil aja lah, Yohanes apa sih, cerita kayak soal cerita kan, kayak soal cerita kayak cerita gitu. Udah enak lah. Iya, karena di perjanjian lama ini Kang, dia kebanyakan isinya perumpamaan. Perumpamaan ya. Iya, makanya saya pusing kalau Kebanyakan. jujur aja perjanjian lama paling males saya bacanya. Puyang. Ya saya terus apa lagi tuh? Kayak model yang Daud itu apa itu? Kalau Daudnya Mazmur, aduh puyang. Nih contoh ya di 21 Kang, Yesaya 60 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Nah, ini. Bingung saya nggak ngerti. Oh enak ini. Ya apa? Coba apa yang... itu sih, Negeri mana? Negeri mana sekarang? Ayo. Iya makanya negeri mana? Ayo, gampang kok. Pasti kalau Bang Polopo mah larinya ke sono. Ya iya. Iya dong. Iya, Kemana iya. lagi? Ayo. Iya memang sih. Ayo lagi. Ayo. Itu si Charles kok diam aja sih Bang Charles? Itu bukan dia minta naik kok tadi saya baca berapa Iya kali. Charles. Ngomong Udah aja dinaikin dia. Charles. Iya. Ngobrol Iya. Bang Charles santai aja. Santai aja deh, santai. Saya Kristen terus Bang Anilo Kristen itu. Iya. Bang Charles dari mana Bang Charles? Iya. Ini kan semua. Kemarin ada yang benar. Halo Bang Charles. Jangan setelah ini. Jadi Charles, ngomong aja Charles. Iya. Iya, silakan. Orang hurap Hurap. surap
Ya bang. Orang apa? Surah apa? Surabaya. Oh, Surabaya. Oh, orang Dari Surabaya. Polopo. Iya. Oh, ada ini sedikit. Iya. Ya. Kenapa dia? Tapi Kenapa? Charles Kristen ya? Kristen ya? Kamu Kristen ya? Iya. Kamu Kristen. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Saya kan juga ini Belajar. mempelajari Kan? Sudah juga. Sebelum kau sebut, saya sudah sebut duluan. Nah kalau ini kan juga saya kan mempelajari agama Islam. Kristen kan juga ini dari sisi ini psikologi dan ini apil sahabat dan hasilnya semakin ini ragu aja. Oke. Oh, ragu. Iya, enak, menarik. Tapi gini, Iwan Phil, teman-teman ya yang di bawah sama Kang Jimmy, ada beberapa kasus yang saya lihat di mana dalam kondisi adik kita ini, Charles, dalam kondisi kekurangan seperti ini ya, kalau orang biasa bilang gagap. Kalau di dalam Islam itu ada pemuda yang kasusnya sama seperti itu, seperti ini ya, sama kasusnya. Tetapi ketika dia berbicara, dia dalam kondisi seperti itu, kekurangannya kelihatan. Tetapi pas dia melantunkan ayat suci Al-Quran, tidak gagap loh. Enak loh, nggak gagap, betul. Ada loh. Lancar, Ada Kang Jimmy. lancar langsung. Gagapnya keras loh. Ada bener loh. Ada Kang. Serius, demi Allah saya. Betul. Bang Kang Jimmy. Tidak bohong saya. Bisa jadi. Ketika dia melantunkan ayat suci Al-Quran, dia fasih. Gitu, fasih dia. Iya kan? Fasih. Pas dia ngomong seperti biasa, kayak kita ini, dia gagap seperti itu. Nah, saya katakan ya itulah salah satu mukjizat dari Quran. Karena ketika orang-orang terdahulu dia bertanya, ya kan, ada orang bertanya, kenapa mukjizat para nabi terdahulu itu tidak sehebat mukjizat apa yang ada pada diri Nabi Muhammad? Di mana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam dia tahan terbakar dengan kobaran api. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam mengubah tongkat menjadi ular, membelah laut. Ya kan? Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati, membuat burung dari tanah liat, bisa dari orang yang buta bisa melihat dan segala macam. Tetapi kalau kita melihat Nabi Muhammad, mujizatnya hanya diturunkan cuma satu buku doang. Hanya cuma satu buku. Mujizat Nabi Muhammad cuma satu buku mujizatnya. Kan membelah bulan juga bang katanya tadi. Itu bang Charles Iya, mau nanya. membelah bulan, tetapi itu hanya sebagai pembuktian. Tetapi itu bukan sesuatu mujizat yang paling luar biasa yang ada pada saat itu. Karena orang-orang pada saat itu orang tidak percaya. Karena orang pada saat itu mengatakan itu adalah sihir. Gitu, itu adalah sihir. Di mana kaum kafir Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad, tunjukkan bahwa kau adalah rasul yang diutus oleh Tuhanmu. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad membuktikan kepada kaum kafir Quraisy, ya kan? Akhirnya Nabi Muhammad membelah bulan dan segala macam. Tetap orang kaum kafir Quraisy itu tidak percaya. Tidak percaya. Bahkan mereka mengatakan ya itu adalah sihir yang nyata. Gitu. Jadi bagi mereka itu belum sesuatu hal yang puas.
Tetapi mujizat yang paling dahsyat, yang paling luar biasa di antara mujizat para nabi adalah mujizat apa yang ada tertulis di dalam Al-Quran. Ayat-ayat suci Al-Quran itulah setiap kata per kata, setiap isi kandungan ayat, itu semua yang ada di dalam Quran. Nah, itulah salah satu mujizat. Host, bisa kita buka host fakta? Masuk Bang. Oke, Masuk. izin dulu ya, siapa Charlie ya. Nah ini nih kok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tuh. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا Oke ya, teman-teman, nanti kalau mau rilis lihat aja orang gagap di YouTube tapi fasih dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah. Lanjut. Ya. Jadi itulah yang saya maksud tadi, teman-teman. Bahwasanya Quran itu bukan hanya sekedar tulisan. Tetapi apa yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran itu bukan hanya sekedar wahyu, bukan hanya sekedar perkataan biasa, melainkan semuanya bersumber perkataan dari Allah. Bahkan orang-orang kaum kafir Quraisy pada saat itu sangat terkenal, mereka semuanya ahli penulis syair. Ahlinya syair itu dari sana, kaum kafir Quraisy. Kalau kita mau tanya, yang mana ahli syair itu dari sana semuanya. Gitu, penulis syair, ya kan, semuanya sajak, puisi itu dari sana, dari kaum kafir Quraisy. Ketika orang-orang dari kaum kafir Quraisy membaca satu ayat suci Al-Quran, mereka menganggap bahwa wah, sangat indah apa yang saya baca ini, bukan hanya sekedar kalimat biasa, melainkan ini semua sumbernya bukan dari perkataan manusia, tetapi semuanya ini pasti perkataan dari Tuhan. Tidak lama kemudian orang yang membaca itu akhirnya berbaiat di hadapan Rasulullah. Alhamdulillah pada saat itu bersyahadat di depan Rasulullah. Ya, dialah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab ini ahli syair, Betul. dia. Gitu, ahli syair. Dan waduh, luar biasa. Luar biasa. Ya, mungkin bisa kembali ke Charlie. Ada yang mau disampaikan Charlie? Pelan-pelan aja ngomongnya Charlie. Silakan, Dek Charles. Iya. Kalau saya kan juga ini mempelajarinya, juga. Nah, dari ini sisi psikologis dan ini abil sahabat dan ini sahabat. sains juga. Nah, hasilnya ini kan setelah saya ini setelah saya ini Ya, mempelajari. ya setelah saya ini mendalami semua Isinya semua ini
agak kepercayaan. Nah, hasilnya ini begini. Kalau dari sisi ini psikologisnya. Nah, dari dulu ini kan agama kan diciptakan manusia kan untuk ini menjawab sesuatu yang tidak bisa Dijangkau. dijelaskan juga. Nah, Dijelaskan ya. ya, nah dan selama 5.000 tahun lalu kan ini manusia zaman dulu kan menjawab sesuatu adanya peristiwa adanya itu hadir. Nah, ini kan menjawab sesuatu adanya batir kan menjawabnya dengan nama Tuhan Zeus. Nah, dan ini kan orang zaman dulu kan selama 5.000 tahun kan juga ini tidak ada yang ini bisa ini hantanya juga. Nah, ini jawabannya bertahan selama 5.000 tahun lalu juga. Nah, dan ini pun juga peristiwanya sama. Pada saat adanya peristiwa adanya Perangan. Ya. Lanjut. petir itu kan ini menjawabnya dengan Tuhan Zeus ya. Namun sekarang kan sudah ini adanya peristiwa petir kan sudah ini Gini aja Charles. Nah, Izin. Oh iya, siap. Izin. Pertanyaan saya begini. Apakah kamu masih yakin Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Itu dulu poinnya. Saya mau tanya. Kalau untuk saat ini enggak yakin. Enggak. Kamu seorang Kristen? Iya. Kenapa kamu tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Karena ini saya juga ini
mempelajarinya dari sisi fisik, psikologis dan ini filsafat dan urus sains. Nah, Oke. Usia kamu berapa sekarang, Charles? 14 tahun. Hah? 14 tahun. 40 tahun? 14 tahun. Berapa? Tenggelam suaramu, Dek. Tenggelam suaramu. Tenggelam sorenya. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun hari itu. Iya, sekarang masih sekolah. Masih Di mana sekolahnya? di SMP. Oh, masih SMP. Iya. Tapi gini loh. Gimana ya kira-kira host ya? Saya juga agak bingung nih. Mungkin ada solusi Bang Andi atau Orang tuamu sekarang di mana, Dek? Kalau orang tua ini Bang kurang. Tunggu, suaramu tenggelam, Dek. Suaramu tenggelam. Kalau untuk sama Suara tenggelam. Suara kamu tenggelam. Nggak kedengaran di saya. Oke. Headset. Nah, coba. Orang tuamu sekarang di mana? Kamu tinggal sama siapa? Itu dulu. Kalau sama orang tua ini Bang, enggak ini akrab Bang. Oh, nggak akrab. Orang tuamu, bapak sama ibu mencerai. Pisah. Atau gimana? Bapak ibumu cerai atau gimana? Ibu ada. Hah? Bisa rumah. Suaramu nggak kedengaran, Dek. Suaramu nggak kedengaran. Iya. Coba gimana? Sudah ini. Coba dilepas aja headsetnya. Coba dilepas aja headsetnya. Ya. Atau diketik aja di bawah. Halo, Charles. Iya. Iya, orang tua sekarang. Kamu masih tinggal sama orang tua? Masih. Masih, tapi hubungannya tidak baik-baik saja. Iya. Bapak? Ada. Ibu? Ibu udah ini rumahnya Udah pisah. cerai. Udah pisah. Saya curiganya gitu, Bang Polopo. Iya. Jadi kira-kira gimana host? Next, angka apa ini? Kalau saya sih gimana ya? Karena pertama dari segi umur juga belum 17 tahun ya.
belum 17 tahun. Terus KTP juga belum ada. Tapi di sisi lain ini anak sudah hitungannya iya. Iya, kalau lihat dia punya cara ini tadi kan, pemahamannya walaupun itu artinya cerdas sana ini. Coba tanya Bang Polopo, sudah pernah enggak mimpi basah dia? Charles, sudah pernah mimpi basah? Udah. Sudah, wah. Sudah ya? Udah akil balik dia. Udah. Sudah ya? Mm-mm. Udah akil balik. Tujuannya Sudah apa layak, kira-kira? sudah layak Sudah untuk layak. iya. Sudah layak untuk disyahadatkan. Iya. Tujuannya apa kamu naik ke sini? Dikit-dikit aja. Mau belajar atau mau bagaimana gitu kan? Iya, betul. Kalau untuk tujuannya ini untuk ini semakin ini mempelajari dan ini mendalaminya dan juga kan saya mempelajarinya juga dari sisi psikologis dan ini abil sahabat juga. Nah, gini Charles ya. Kalau Islam itu, kalau seusia kamu ya, dengarkan ya, jangan terlalu banyak belajar filsafat ya, jangan terlalu banyak filsafat ya. Nanti, waduh, dalam juga kalau 14 tahun sudah belajar filsafat, nanti kamu nyasar gitu loh, kamu nyasar nantinya. Belajar filsafat itu orang-orang yang sudah paham tentang dasar-dasar ilmu keagamaan gitu loh. Kalau kamu mau masuk ke belajar filsafat, karena kalau kamu belajar filsafat tanpa dasar syariat, ini berbahaya kalau di dalam Islam gitu loh. Gitu. Jadi yang syariat aja dulu pertama kamu belajar bagaimana tentang konsep ketuhanan. Tidak usah terlalu kamu belajar ini terlalu dalam, apalagi usia kamu kan masih usia ya tergolong masih muda gitu kan. Nah nanti bisa traveling kemana-mana otak kamu kalau belajar filsafat ya, begitu. Karena filsafat itu terlalu banyak nanti kita membandingkan sesuatu, akhirnya kita ragu untuk melangkah gitu loh. Nah, di dalam Islam, pemahaman Islam dia tidak seperti itu. Kita belajar syariat dulu, syariat apa yang tuntunannya, larangan-larangan, nggak akan begitu ya. Nggak boleh langsung masuk ke filsafat sementara dasar-dasar keilmuan dasar kita tidak tahu gitu loh, Charles ya. Kalau kamu mau belajar tentang Islam gitu loh, paham? iya. Iya. Jadi yang perlu kamu pelajari dulu ini, kalau kamu ada waktu ya, banyak bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kalau mau belajar Islam ya, jangan belajar sendiri, tidak boleh, nggak boleh. Contoh kamu ada waktu kemana keluar, kamu cari ke masjid yang terdekat, di situ ada ustadz ya, kamu belajar di situ ya. Nggak boleh belajar sendiri, nanti nyasar ya. Karena belajar Islam itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu kan, karena
ada dasar-dasar ilmu yang harus kita ketahui gitu loh ya. Paham sampai di situ, Charles? Iya. Sudah punya Al-Quran? Enggak ada. Kamu belajar dari mana? Pengetahuan umum, googling. Iya. Iya itu. Oh, bahaya nanti kalau googling. Iya, saran saya, kamu lebih banyak bertanya aja kepada ya orang-orang yang terdekat di sekitar kamu gitu kan. Begitu mungkin ya host ya, karena dia kalau belajar sendiri bahaya. Betul. Harus ada yang bimbing. Harus ada yang bimbing. Karena pertama kita juga belum tahu dia kan. Betul. Belum tahu bagaimana keluarganya, tinggal sama siapa. Begitu Charles ya. Iya. Iya. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Kamu sekolah di mana? Sekolah umum atau sekolah apa? Sekolah Hah? ini Sekolah umum. SMP. Halo? Enggak kedengaran suaranya. Halo? Negeri 8 Surabaya. Tenggelam suaramu, Dek. Tenggelam suaramu, nggak kedengaran suaramu. Oke. SMP Negeri 8 Surabaya. Oh, Kamu pakai headset kah? Pakai headset kah? Enggak pakai. Kamu pakai headset kah? Enggak pakai. jaringannya Pakai, waktu tapi itu suaramu tenggelam. Iya, jadi saran saya itu kan sekolah umum Charles ya. Betul? Iya. Iya, saran saya di situ kan ada guru pembimbing agama, ya kan? Nah, mungkin ustadz atau ustazah, kamu bertanya ke situ aja, ya? Iya. Lebih secara apa namanya komunikasi langsung gitu loh. Ya, kamu bertanya, betul ya, host ya? Betul. Ya, karena kamu di Tapi situ kalau kamu- mau dibimbing Iya, iya. untuk belajar Islam, diarahkan ke Islam, sudah bisa dia. Kalau menurut secara agama, tapi kalau negara itu dia harus memenuhi syarat itu kan 17 tahun KTP. Gitu. Tapi sebenarnya ndak masalah kalau itu. Yang paling penting itu kita harus tahu dulu. Dia tinggal sama siapa? Itu dulu yang harus kita tahu. Dia kos-kosan kah atau apa? Atau masih tinggal sama tantenya, omnya atau gimana? Itu Ya, sih yang tadi sama bapak ya. Tadi tinggal sama bapak atau sama keluarga tante? Sama Bapak, Bang. Sama bapak. Iya. Iya, bapak Kristen ya. Iya. Nah, ini juga nanti yang menjadi masalah host, ya Nah, kan? itu dia. Iya. Itu dia Bang Polopo. Iya, saran saya sih mungkin begitu. Mungkin dia ini dulu deh, apa? Ke sekolahnya dulu, dia belajar dulu deh. Iya kan? Takutnya juga ada apa-apa terhadap orang tua atau bagaimana, karena resikonya besar, Charles, ya. Iya, karena Kecuali- dia juga belum 17 tahun, itu masalahnya. Iya. Belum ada itu kan. Jadi maunya apa Charles sekarang nih? Biar kita dapat poinnya. Kalau intinya ini Bang,
hanya ini mempelajarinya aja bang, dan ini kan saya juga ini bang mempelajarinya juga ini bang secara lengkap dan ini detail juga. Tapi bang. orang tuamu tahu kalau kamu belajar apa? Orang tua tahu. Kalau Minimal orang tuamu tahu bilang Yesus itu bukan Tuhan. ini bang, tidak ada yang ini bang, apa tidak ada yang ini bang, apa tidak ada yang apa dulu. Gimana? Tidak ada yang apa dulu. Oh, tidak ada yang peduli. Oh, tidak ada yang peduli. Iya. Kasian juga ya. Kasihan juga bang dia. Iya. Iya, saran saya sebegitu aja, Charles ya. Kalau memang minat mau mempelajari Islam atau memang benar-benar mau masuk Islam, belajar dulu ya. Nanti itu aja saran saya ya. Kamu kan sekolah umum, saya ulang lagi, bertanya aja langsung kepada pembimbing guru agama yang ada di sekolahmu gitu kan? Iya benar. Iya, itu aja saran saya dulu Charles ya. Ini bang, kalau saya Tenggelam lagi dek suaramu, tenggelam lagi suaramu. ini bang, kalau saya Masih tenggelam. kalau tapi kalau ini hanya di sekolah itu yang Apa? Masih tenggelam suaramu dek? Masih tenggelam suaramu. Kamu pakai headset kah? Itu headsetmu dibuka dulu. Headsetnya dibuka dulu. Nggak usah pakai headset. enggak ada bang. Nah, coba ngomong. Nah, kalau banyak ke sekolah yang ada ini bang anggap sebagai ini bang sesat dan ini bang dan ini bang Ini saya curiga juga Bang Polopo, teman-temannya jadi bahan olok-olok kan dia ini. juga sebelumnya kan Jadi kayak merasa dikucilkan dia. dan Baik itu di keluarganya atau apa. udah pernah ini bang viral juga karena ini bang karena ini bang karena ini bang kasus ini bang itu bang bully bang di SMP negeri. Iya, saya tahu deh, saya tahu. Sebelum kau ngomong seperti itu saya sudah tahu pikiranmu. Ya, itu kan saya bilang tadi, teman-teman. Gitu. Jadi dia jadi bahan olok-olok kan ini sama teman-temannya. Ya, itu
bingung itu, kasihan banget itu. Iya. Mental itu. Tapi dia kan sekarang di sekolah umum nih, Charles. Kamu kan di sekolah umum sekarang kan? Charles, di sekolah umum kan sekarang? Iya. Iya. Jadi nggak usah nanya ke yang lain-lain, langsung ke guru aja, guru pembimbingnya. Ustazahnya kan ada di situ atau ustadznya, ke situ aja Iya. bertanyanya. Iya. Gitu ya. Betul. Bisa? Tapi ini bang sama guru juga ini bang pas pada saat banyak kan juga ini bang dianggap sesat dan ini bang ateis juga bang. Karena Dianggap main-main kalau dia bertanya sama gurunya, Bang. Oh, dia nggak main-main. iya Iya. karena kan pertanyaannya itu kan ini bang terlalu ini bang. Terlalu tinggi kamu nanyanya. Ya benar. Iya. Pantesan. Jangan yang tinggi-tinggi aja dulu, nanya dulu siapa itu Nabi Muhammad, siapa ini itu aja dulu kamu belajar ya. Ini bang kalau tentang nabimu Muhammad kan juga ini bang Sosok. saya juga udah ini bang Dalami. iya, Pelajari. Apa sih ini? Boleh. Ini anak-anak Paulus ini naik ngamuk-ngamuk aja. Ada etika kalian. Iya, inilah kalau anak bungsu RT 16 begini kelakuannya Pandi. Iya, iya. Jadi begitu Charles ya. Jadi pelajari aja dulu, pelajari pelan-pelan ya. Pelajari pelan-pelan, jangan terlalu tinggi ya. Nanti kita dikira orang ini juga. udah bang Ya. juga. Jadi sekarang kamu sudah percaya tidak Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir utusan Tuhan? Enggak ada mungkin bang. Hah? Hah? Apa? Nggak ada begini. Iya itu bang. Apa? Nggak ada mungkin katanya. Nggak ada mungkin, maksudnya. Nggak ada mungkin, maksudnya bagaimana? Ini bang kalau maksudnya ini kan saya juga ini bang udah ini bang mempelajarinya bang juga. Nah kalau ini kan semuanya juga ini bang bisa ini bang dijelaskan di sisi ini bang psikologi dan ini bang Kok fisiologis bang, gimana? gitu. Tunggu dulu, kenapa kok belajar Nabi filsafat? Aduh, nggak ada hubungannya tuh Charles. Astagfirullahaladzim, bagaimana nih Kondi? Fisiologis dan filsafat, bagaimana kamu mau belajar agama? Udah bang. Belajar fisiologis, siapa yang kau pelajari fisiologisnya? Gimana sih kamu? Makanya kamu pasti diolok-olokin kalau kamu bertanya begitu. Jadi belajar tentang kita itu, kita tahu dulu sosok yang kita akan jadikan panutan, itu aja dulu. Contoh kalau kamu masih di Kristen, siapa sosoknya? Paulus atau siapa? Itu dulu yang kamu pelajari. Nah, atau siapa?
tokoh ataupun yang kamu ya itu tadi. Baru ketika itu baru cari Nabi Muhammad di mana ini, cari di mana, ada di Sirah Nabawiyah, belajar di situ. Jangan terlalu banyak ke fisiologis, fisikis, belum tahu. Larut ke filsafat, ya diketawain dulu. Ya, Charles ya. Iya. Iya, jangan terlalu tinggi deh. Belajar nggak usah filsafat. Kamu tanya dulu, kamu kenali dulu sosoknya. Nah, sekarang saya mau nanya sama kamu kembali. Iya, Apakah kamu percaya Nabi Muhammad adalah Nabi Allah yang terakhir? Kalau untuk ini bang, tidak ini bang, tidak terlalu bang, tidak terlalu mempercayainya bang, dan enggak Nggak mau tahu. ini, Bang. Yakin bang. Oh ya sudah, kalau nggak yakin tetap aja di Kristen, gampang kok. Gampang ya. Begitu. Kalau di Islam itu harus percaya satu-satunya Tuhan yang disembah adalah Allah dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Selesai. Kalau kamu ragu di Islam, kamu ragu di Kristen, udah mainkan filsafat kau di sana jadi ateis. Gampang kok. Ya. Dan Charles ini kasih ini juga saran. Kamu Google di saksi-saksi Yehova, cari tahu. Mending di situ. Ya. Cocok di situ. Di situ Kondi. Silakan Kondi. Lu layan di situ. Mulai. Iya. Tapi semua dia ragu Kondi, gimana? Udah ragu di Kristen, ragu di Islam, gimana? Lu mau kasih tetap aja juga nanti. Harus suruh ke Jepang udah. Suruh ke Jepang. Ya gitu ya. Ya coba Google, tahu kan saksi-saksi Yehova di Google. Ya, saksi Yehova gitu ya. Nanti belajar. Semua belajar sampai mati kok belajar. Ya. Iya. Nggak ketemu-temu. Ketemu. Iya, gitu ya Charles ya. Iya. Ya, fokus belajar aja dulu. Sekolah dulu yang benar ya. Nah, mudah-mudahan ya entah kamu ikut sama Ko Andi atau Ko Andi yang ikut sama saya, kita kan nggak tahu juga. Ko Andi Ya. Dan ini dia bisa flashback-nya. Betul. Kamu bisa ikut organisasi Andi ya kan. Bisa Palopo juga. Bisa. Andi, juga si Gampang Pak kok. bisa ikut ya kan. Iya. Gampang. Ya, Charles ya, Intinya sudah semua ya. Sebenarnya semua baik ya, gitu aja sih. Ya semua baik. Iya. Baik semua. Oke, Charles. Oke. Ya. Kalau mau nyimak bawa bantal ke atas kan gampang itu di sini. Ya. Iya. Mumpung lagi kosong ya, berangkat berapa penumpang kita nih, Host? Masih ada 3. Gitu ya. SMP belajar filsafat, buset dah. Ya, di mute dulu Charles. Iya. Doubling itu ya, Host. Ya, doubling. Iya, doubling. Iya. Di mute dulu deh, di mute dulu. Akan enak nih. Silakan Ko Andi. Mungkin ada yang mau disampaikan sama beliau. Silakan. Saya kirain Andi tadi masuk itu dia mau belajar tentang ini di Islam ya, gitu kan ya. Karena di Kristen itu dia mungkin tidak cocok ya. Setidaknya kan si Pak Polopo itu ya kasihan juga lah ya. Ya mungkin dia ini. Iya, betul. Tetap dia tidak Tidak percaya juga. Siapa tahu sama Ko Andi dipercaya. Silakan waktu dan tempat Ko Andi dipersilakan. Atau ada Pak Unang di bawah, kasih Pak Unang tuh di bawah.